pas waktu itu sampai malam aku mohon untuk bertahan. Jam 12 malam aku buka HP-nya dia, ternyata mereka sudah satu kos. Apa yang harus dipertahankan menurut Mas sebagai laki-laki? Ya nggak bisa. Lebih jijik dari seorang PSK kan kalau seperti itu. Iya. PSK. Preview. Preview. Hai guys, jangan lupa ya subscribe buku channel kita agar menjadi lebih baik. Oke? Aku menikah sama dia itu 8 tahun yang lalu. Menikah awalnya baik-baik saja. Aku 3 kali menemui dia melakukan hal itu. Sama orang lain. Iya, Wanita dengan lain. orang yang sama. Itu gimana itu melakukan Hah? hubungan suami istri? Ya iyalah. Gimana itu? Di rumah saya berdua tempatin. Ah, Es parangio mas. Masya Allah. Ya saya mah. Terus? Terus ya 3 kali? 1 kali saya maafkan, 2 kali. 1 kali dimaafkan. Ya saya bilang, oh mungkin saya yang salah atau mungkin saya kurang dalam melayani kamu. Kedua, saya juga berpikir seperti itu. Yang ketiga, saya merasa saya sudah memperbaiki diri saya sebaik-baiknya. Tapi kenapa dia masih seperti itu, masih melakukan hal itu? Ya saya berpikir berarti bukan saya yang salah, berarti dia yang bajingan. Berarti ketawanya 2 kali atau 3 kali tadi? 3 kali. Masya Allah. Santai saja sih. Masih hidup lagi-lagi itu? Masih sampai sekarang. Hidup, ya, Hidup. biarkan mereka berkreasi. Karma berjalan. Biarkan mereka berkreasi. Bentar. Pokoknya aja disenggol. Saya memposisikan diri ke laki-laki ya. Mencoba untuk objektif dalam hal ini ya. Oke. Nah, pernah nggak sampean tanyain apa sih masalahnya gitu? Pernah sekali saya bertanya waktu itu malam setelah dia ketahuan seperti itu. Akhirnya kan wanitanya itu tak suruh nganterin pulang. Waktu itu saya pulang kerja kan, saya hamil 6 bulan. Masya Allah. Waktu ditanya tak suruh pulang, tak suruh nganterin pulang. Suamiku kan kayaknya berat ke aku. Terus katanya aku nggak mau nganterin biar dia pulang sendiri. Nggak mau. Kamu yang ngambil dia ke sini, kamu yang ngajak dia ke sini, kamu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab buat nganter dia pulang. Terus? Nah, terus setelah itu dia bilang, oke lah tak antar. Entah kenapa nganter kan juga nggak ada 5 menit udah dia sudah turun lagi. Entah si perempuan diturunkan di jalan atau gimana, don't know kan. Setelah itu dia masuk rumah, ya aku ajak ngobrol. Sebenarnya kesalahanku apa sih sampai kamu berani ngelakuin hal ini di saat aku hamil? Aku tanya beliau segitu. Jawabannya dia cuma satu, khilaf. Kayak gitu ya. Khilaf kok langsung to the point gitu, langsung ngajak berhubungan sama istri gitu. Ya saya mungkin berpikir itu memang Berarti dia lah. sudah kenal lama dong. Ya sepertinya itu memang selingkuhan dia atau gimana itu sih. Sebenarnya meskipun kenal baru juga Bisa seperti itu. bisa jadi seperti itu. Contoh yang di depan. Maksudnya gimana contohnya di depan ini? Laki-lakinya seperti itu. Tak kosesan mas. 3
tinggal satu kos, sedangkan si laki-laki ya, mas aku yang ceritain ya, mungkin dia sudah berat. Tinggalkan si laki-laki ini loh, si perempuan ini masih suami orang. Ya, saya yang tahu segalanya loh. Dan keadaan saya hamil besar. Ini hamil besar. So, Jadi kita itu korban laki-laki. terus mbak yang depan ini kenapa nggak menempuh jalur hukum mbak? Karena anunya dia lemah. Apanya? Posisi dia lemah. Posisi mbaknya ini? Ya menang lah. Nggak bisa. Kenapa alasannya? Dikasih. Nikah siri. Waduh, Sedangkan saya kan posisinya kuat. Tapi itu. kalau saya sih awalnya nggak pengen mas nembus jalur hukum. Kejadian itu sudah 7 tahun yang lalu, hampir 8 Loh, tahun. Terus kok bisa baru sekarang di proses hukum gimana ceritanya? Awalnya kan saya habis kejadian itu akhirnya saya habis melahirkan. Saya hamil 8 bulan pulang ke rumah orang tua saya. Hah? Pulang ke rumah orang tua saya, akhirnya saya habis melahirkan. Waktu melahirkan pun dia nggak datang ke rumah. Nggak datang, cuma dimintain KTP buat akte anak, surat kelahiran dari bidan. Itu kan butuh KTP seorang ayah toh, biar nama ayah masuk di situ, nama ibu masuk di situ. Dia nggak mau. Dia bilang apa itu bukan anak saya, Loh. itu anak setan. Loh kok bisa? Dia bilang seperti itu. Loh, alasannya kenapa? Nggak tahu. Setelah itu ya udah, oke. Dia bilang seperti itu ke temen-temennya. Oke, orang tua aku bilang, oke sudah. Kamu sama orang tua aku itu bilang ke gini ke aku. Oh gampang dong, tantang aja tes DNA. Alah lanang-lanang saiki yo tae. Aku nantang tes DNA iso ngarawan. Aku cuma Oh berarti dia salah pasti ya kan? Orang tua aku bilang ya udah kalau memang dia nggak mau mengakui, terus orang tua aku dikasih pilihan sama orang tua aku. Kamu milih aku atau milih dia? Orang tua aku bilang gitu. Kalau kamu milih dia, jangan pernah kamu nginjakkan kaki di rumahku, jangan pernah manggil aku ibu, jangan pernah manggil bapakmu bapak. Ibuku sampai ultimatum seperti itu. Karena aku flashback selama aku jatuh, selama hamil 8 bulan sampai aku melahirkan, orang tua aku yang ada di sisiku, akhirnya aku milih orang tua aku lah. Nah di situ akhirnya aku ke Malaysia 3 tahun di Malaysia, udah sukses, aku balik ke sini, dia ngajak balikan. Balikan nggak aku terima mas. Aku terima, aku bilang gini ya udahlah, kita emang udah nggak bisa bersatu, ya udah aku bilang gitu. Ternyata dapat sebulan setelah itu dia menikah lagi. Kok jos ngono laki-lakinya itu, ha? Dia menikah lagi. Ini siapa itu? Josan bojoku mas. Iku sik tahunan iku. Gantian dulu, mbaknya dulu. Bulanan. Nanti cerita sampean ya, gantian ya. Jika dia menikah lagi, itu aku nyantai, oke dia menikah lagi, aku pikir oke sudah, berarti surat saya sudah diurus. Nah kemarin sekitar 2 tahun yang lalu, tiba-tiba ada 2 tahun sih, 1 tahun yang kemarin, tiba-tiba itu dia itu kerjaan dia itu dipindah di dekat rumah. Sedangkan anak kecil, apalagi anakku kan punya sakit jantung bocor tuh mas. Anak kecil itu kan dia hyperaktif, anakku, dia nggak bisa diem di rumah. Terus laki-laki apa perempuan? Cowok. Terus dia main-main di sawah-sawah. Nah salah satu temennya itu bilang ke si mantan suamiku. Mantan suamiku bilang, aku lo anakmu difoto anakku mas. Terus? Itu lo anakmu dulinan orang direken mbak ibu mbok nandi gak jelas. Dia bilang gitu. Sedangkan memang anak saya di rumah sama orang tua saya kerja cari uang. Terus kalau saya di rumah, apa itu ngomong anak, siapa yang ngasih makan? Kan secara logikanya kayak gitu. Padahal itu kewajiban ayahnya ya. Nah, seharusnya kan itu kewajiban dia. Terus setelah itu dia masih musik kehidupan saya, musik anak saya. Sedangkan anak saya dari awal udah nggak dikenalin siapa bapaknya. Ya dianggap anak setan ya toh? Nah, dia sendiri kan sudah bilang dia itu anak setan toh. Ya berarti sudah bapaknya lah. setan ya kan? Jadi memang nggak dikenalin sama orang tua saya. Kok masih musik ke anak saya, sedangkan takutnya kan mental anak kan down. Betul. Nah akhirnya orang tua saya, aku bilang gini, aku ngomong sama salah satu pengacara, aku konsultasi,
Terus ya coba kita laporin. Nah setelah dilaporin, Laporin atas laporannya apa? Hah? Dugaan apa? anu Pencemaran baik atau tidak anu. menyenangkan apa? tindakan tidak menyenangkan awalnya. Atau Awalnya perbuatan tidak menyenangkan. tindakan tidak menyenangkan, fitnah, itulah awalnya. Tapi ternyata di situ baru ketahuan kalau dia menikah lagi tanpa menceraikan saya dan mengaku masih sejak. Baru pasalnya malah berat. Akhirnya baru di situ baru saya laporan, itu baru ketahuan semuanya. Wih, mantap men. Jadi kalau kesalahan itu nggak cepet-cepet ketobat, satu saat pasti akan terbongkar semuanya. Dia baru ketahuan segalanya. Awalnya diperiksa polisi pertama, dia bilang aku nggak akan masuk penjara, kakakku bisa melindungi aku. It's okay, aku bilang gitu. You nggak akan masuk penjara kok, kakakku bilang gitu. Pemeriksaan kedua dia nangis datang ke rumah, Wih. minta maaf sama istrinya yang baru, sama anaknya itu. Tuh, anaknya, dia punya anak dari Iya dia. sudah Berapa satu? umur 6 tahun, 5 atau 6 tahun ya, Anak sama nomor berapa? 8 tahun. Berarti selisih sedikit ya dia nanti. Iya memang. Dan wanita yang dinikahin itu yang dibawa ke rumah waktu itu. Yang ketahuan Terus Ya udah, terus dia minta maaf ke rumah. Waktu itu aku nggak ada di rumah, emang aku jarang di rumah kan. Terus Ya, tak betul lah ya. telepon ke adikku tak suruh ngasih lah teleponnya ke dia. Terus tak tanyain, tujuanmu datang ke rumah apa? Silaturahmi. Jawabanku simpel mas, kemana 7 tahun yang lalu kok silaturahminya baru sekarang? Terus dia jawab di rumah. Logika enggak mas, bilang di rumah. Terus Terus aku jawab, ya udah, terus ngapain kamu sekarang kesini? Kamu mau minta aku cabut laporan kan? Iya, aku bilang gitu. Mohon maaf mas, saya nggak bisa cabut laporan. Itu perbuatan yang kamu buat dulu dan sekarang itu yang kamu harus tanggung. Aku bilang cerita yang mantap ini ke hidup saya ini. Terus Terus dia bilang gini, terus si istrinya sih nangis-nangis minta maaf ke orang tuaku, terus ngasih uang 50.000 kan, dititipkan ke orang tuaku buat anakku. Seandainya aku di rumah mas ya, pasti aku jawab gini, 50.000 buat 7 tahun apa cukup? Aku pasti jawab seperti itu. Terus Saking nggak ada di rumah dan orang tuaku, aku telepon pun agak dipenggak, soalnya orang tuaku tahu kalau aku Loh, sudah marah. harusnya gini mas waktu itu, tapi nggak koordinasi ya. Nggak tiba-tiba datang. Nggak maksudnya yang nerima 50.000 tuh harusnya nggak boleh diterima. Nggak diterima. Oh nggak diterima ya? Sama orang tua aku dibuang kok. Oh ya wes. Karena kalau terima itu artinya dia mau menerima pemberian dari laki-laki itu. Enggak, orang tua aku bener-bener nggak mau. Jadi bilang aja maaf karena ini anak ini kamu bilang bukan anakmu ya, kamu nggak berhak ngasih ke dia. Saya kata-katamu, tapi kalau menurut hukum kamu tetap dituntut sesuai dengan apa yang kamu lakukan kan gitu. Pasalnya berlapis itu. Lapis. Terus Dia masih ngeyel apa itu ngasih sing orang tua aku bilang gini, enggak. Apa itu anakku sudah sanggup mencukupi dia. Bahkan 1 bulan 7 juta untuk kontrol apa itu jantung dia itu orang tua aku anakku sanggup. Jadi kalau sekedar 50.000 buat apa? Langsung digituin sama orang tua aku. Terus istrinya nangis-nangis, terus mantan mertua aku bilang sama saya secara real ngomong gini, awakmu katanya balas dendam anak-anakku. Iya, tapi balas dendam terhormat. Tak bilang gitu lah. oh ya jangan bilang gitu, saya nggak balas dendam. Enggak, Tapi memang saya- aku langsung bilang gitu. Tapi saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Iya, balas dendam terhormat. Aku bilang gitu langsung. Terus Dia nggak tahu ngomel apa ke orang tua nggak banyak cerita sih. Orang tua aku tahu, soalnya aku kalau ibu atau bapakku yang dipegang sama orang lain aku pasti marah. Makanya orang tua aku nggak banyak cerita tentang kejadian waktu itu. Seandainya cerita, nah curut. terus ini kasus untuk saat ini kasusnya sampai di mana sudah? Dia sudah masuk penjara. Sudah Tinggal masuk? nunggu sidang. Hah? Tinggal nunggu sidang. Weh, Dan tuntutan saya banyak. semua deh. Ini pelajaran bagi laki-laki ya, semua laki-laki ya. Ya,
biar nggak Ini seperti itu pelajaran ya. jadi biar nggak seenaknya sendiri. Oke, betul. Jadi aku ngelakuin ini pun juga biar bukan karena apa ya, biar buat pelajaran juga buat Yang lainnya. terus istrinya juga itu biar nggak dibuat seenaknya sendiri. Betul. Sama suaminya pada kemudian hari jika si suami ini bosen sama istrinya yang sekarang ini, biar nanti nggak dibuat seenaknya sendiri. Terus nanti itu belum sidang pertama belum ya? Belum. Apa tuntutan sampean? Tuntutan saya ya nafkah selama 7 tahun. Bukan. Tuntutan jaksa penuntut umum nantinya itu apa? Belum tahu, masih belum ada konfirmasi lagi. Yang pasti ya apa itu pemalsuan data. Terus Pemalsuan data, pencemaran nama baik. pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan. Terus ada lagi kekerasan terhadap rumah tangga. Udah nggak bisa, soalnya kejadiannya sudah 7 tahun yang lalu. Itu kan sudah konfirmasi aku sama polisinya. Ternyata itu udah nggak bisa, soalnya itu kejadian sudah 7 tahun yang lalu. Jadi Terus? kalau seandainya kejadiannya baru, ada visum, ada bukti, Bisa itu ya? oke bisa. Tapi kalau udah kejadian sudah 7 tahun Termasuk yang lalu, terhadap anak itu yang dianggap anak setan barang itu juga nggak bisa. Enggak, emang anakku nggak aku sangkutkan dalam masalah ini karena secara negara anakku udah tak serahkan ke orang tuaku secara negara. Soalnya gitu. soalnya gini Mas, kalau anakku Dilibatkan. dalam masalah ini kasihan mentalnya juga yang pertama, yang kedua takutnya ngedrop dengan keadaan dia yang sakit sekarang. Masih sakit sampai sekarang. Ya, ini rencana April Mei operasi yang kedua. Aku takutnya sih anakku yang ngedrop. Lagi pula kan anakku dari kejadian itu akhirnya aku serahkan ke orang tuaku secara negara. Jadi secara negara itu Asuh anak ya. hak asuh anak sudah orang tuaku. Not simple. Jadi buat orang yang di luar sana yang bilang janda itu buruk, mohon maaf. Tidak semuanya begitu. Tidak semuanya seperti itu. Yang pertama, yang kedua, saya jadi janda itu karena perawan. Oke. Janda karena perawan maksudnya gimana, Mbak? Ya iyalah, kan yang rebut suami saya kan perawan. Ya benar kan, saya jadi janda karena perawan. Ceritanya udah sampai situ berarti ya. Ya. Nah, sekarang Mbak siapa yang depan ini? Mbak jangan Mbak, jangan terlalu dipikirkan. Enggak. Apa Mas? Yang lalu, tapi sama terasa terlihat berat gitu mikirnya. Ya emang udah masih baru sih Mas. Jangan Mbak, yang lalu sama harus tegar Wonder Woman. Ya kalau dia wes gak main nganu Mas, mainnya wes kasar. Siapa? Si laki-lakinya? Enggak. Kalau temanku ini kalau seandainya dipegang lagi sama si laki-lakinya, entah wes laki-lakinya jadi apa itu. Oh, ceritanya yang Mbak depan ini gimana ceritanya Mbak? Dia sendirilah yang cerita masa saya. Nggak bisa, mau cerita. Oh, jadi kayak tanah. Oh enggak kelihatan kok. Gelap, nanti tak sensor tetep, enggak apa-apa. Nah, gelap, walaupun kelihatan tetap tak sensor karena ini awal permasalahan yang bojoku itu suamiku itu kerja di salah satu. Jangan nangis dulu ya. Enggak. Kerja di salah satu perusahaan individu. Dia sebagai sopirnya SPG. Oh. Saya bekerja di Bali. Oh. Terus ya disitulah kesempatannya dia selingkuh. Kena SPG. Yes. Ada tuh di video saya tentang selebgram SPG. Terus Pas waktu itu saya hamil 7 bulan. Mungkin dari Bali ke Malang itu 1 minggu saya bisa 3 kali. Insya Allah. Terus Buat mertahanin rumah tanggaku. Terus Perjuangan yang sangat hebat ya. Terus dia menuntut saya untuk tidak bekerja. Oke, saya tidak bekerja. Saya lebih memilih untuk berjualan jualan apa Mbak? makanan, kan saya bisa masak toh. Terus setelah saya pulang dari Bali dapat seminggu, dia nggak pulang lagi seminggu. Tahu-tahu mereka sudah kos, sedangkan orang tua ketemu orang tua kan, maunya orang tua nggak boleh bisa. Oke lah, saya mohon untuk bertahan, saya sampai mengemis untuk
mertahanin rumah tanggaku kan. Dia tetap nggak mau. Pas waktu itu sampai malam aku mohon untuk bertahan. Jam 12 malam aku buka HP-nya dia, ternyata mereka sudah satu kos. Apa yang harus dipertahankan menurut Mas sebagai laki-laki? Ya nggak bisa. Lebih jijik dari seorang PSK kan kalau seperti itu. Iya. PSK masih ada harganya. Iya. Ya. Nah, setelah saya ngelewatin itu semua, bahkan aku lahiran dia nggak datang, nggak mau ajanin anaknya masuk rumah sakit dia tidak mau bantu sama sekali, 1.000 rupiah pun tidak. Giliran kehidupan saya jauh lebih baik dari kemarin. Saya Mulai bisa musik. bahagia bersama anak-anak saya. Mereka mulai Anak-anak berarti anaknya berapa? 3. Mulai mengusiklah mereka di kehidupan Dari saya. suami yang sama itu? Enggak, Hmm. mengusiklah mereka di kehidupan saya. Sekarang logikanya Mas, kalau si pelakornya ini punya urat malu, punya apa hati Alhamdulillah. nurani, menurut Mas apa pantas dia follow Instagram aku, terus follow hal yang sepele TikTok aku? Apa perlu dan apa pentingnya sih kehidupan aku bagi mereka? Ya enggak mestinya. Sekarang gini Mas ya, secara Dia logika tuh ya. malu. Biasanya secara logika itu yang mengikuti apa itu keadaan si perempuan, keadaan seseorang itu yang apa itu yang merasa disakiti itu dia akan cari tahu ya. Iya, tapi Ini bukan yang menyakiti malah yang cari tahu. iya, Aku malah yang psikopat itu namanya. aku ngingetin loh Mas, jawabannya dia nggak masuk akal loh. Apa? Kenapa kamu masih ganggu kehidupan temenku? Aku tahu dia Mas. Aku dari dia awal hamil dari itu aku tahu dia. Aku bilang, kenapa kamu masih mengganggu kehidupan temenku? Jawaban dia siapa? Aku nggak ganggu. Emang apa itu? Emang salahnya apa? Kan apa itu Instagram bebas. Jadi saya bebas dong follow siapapun. Masuk akal nggak jawaban kayak gitu? Akal. Itu jawaban bodoh namanya. Maklumlah pelakornya masih usia 20 tahun. Weh, kok begitu ya? Dan lebih parahnya lagi, si pelakor ini masih punya suami sah. Weh, terus dikemanain suaminya Mbak? Suaminya sih terlalu bodoh kataku. Kenapa kok bisa terlalu bodoh? Sudah saya suruh untuk laporan kan. Kalau saya yang laporkan tidak bisa dan tidak kuat toh. Ya, karena posisi sama nikah siri kan ya? Iya. Maksud aku buat efek jerahnya mereka kalau sudah masuk penjara toh. Tapi suaminya nggak mau. Ya wis mau gimana lagi, ya udah toh. Aku ikhlasin mereka kan. Giliran aku sudah ikhlas, aku sudah bahagia dengan kehidupan aku sekarang, dengan kehidupan anak-anakku, aku mampu untuk bahagiain anak-anakku. Mereka kok selalu mengusik sampai hal yang aku hindarin. Teman saya ini kan, dia tahu watak aku kan Mas, keras banget ya. Sampai diingetin suamiku sama pelakornya, jangan bikin si ini marah. Kalau dia marah aku nggak bisa apa-apa. Aku sampai chat seperti itu loh. Demi apa? Demi jangan sampai tangannya temenku ini yang maju. Karena aku juga udah pernah ngalami di posisi dia kan. Jadi aku coba ngingetin buat, tapi mereka malah jawabannya kayak gitu. Ya udah aku jawab ke dia, terserah sekarang. Kamu mau ngapain dia, monggo. Aku langsung bilang gitu. Terus dia bilang gini, aku izin yo. Sampai dia kenapa-napa, gak apa-apa kan? Monggo wis. Soalnya aku udah ngingetin dia nggak bisa kok. Terus Sampai buat apa? suatu hari, mungkin 2 atau 3 harian yang lalu, sampai si suamiku ditantang kan sama temanku. Aku yang nyuruh. Kalau memang dia benar selalu aku salahin, coba suruh temuin aku. Nggak berani. Dia nggak berani. Sebelum dia jawab, aku udah minta izin ke orang tua aku. Aku titip anak-anakku kalau aku ada apa-apa. Benar-benar udah gelap mata aku Mas. Soalnya selama ini aku udah ngalah, aku udah ngidupin anakku sendiri. Bahkan aku hamil besar masih kerja. Giliran aku udah bahagia, mereka masih ngusik kehidupan aku.
Itu yang bikin aku sakit. Dan lebih parahnya lagi anakku yang nggak tahu dosa, nggak tahu apa-apa disangkut pautin dalam profesiku bekerja. Jujur saya bukan orang baik dan saya bukan orang munafik. Saya jelek aja. Tapi itu semua aku korbanin. Gak semua orang baik kok, tenang aja. Buat anak kan. Terus? Enggak, tapi mereka menyalahkan pekerjaan saya dan karena menyangkut pautkan karena dia nggak bisa berbuat sebaik sampean, makanya dia istilahnya membuka aib sampean gitu kan. Seperti itulah. Itu permainan kotor itu namanya. Dan lebih parahnya lagi si suamiku ini kan bangsa. Dijelekin aku ke orang lain dan si orang lain itu ngatain aku maaf ya, pelacur. Itu permainan kecil. Ya. TK itu. Karena berlaku. Cuman aku minta untuk kedepannya jangan sampai ganggu kehidupan aku lagi kalau padahal lo ya logikanya lo, sampean sudah mengalah ya kan, sampean sudah berusaha karena sampean tahu status hukum pernikahan sampean, akhirnya sampean merasa tidak bisa nuntut di jalur hukum, sampean mengalah ya toh. Harusnya dia itu sudah ya mari gak usah diusik-usik kehidupan sampean ya toh. Mari toh saja ini berarti orang jahat itu, jahatnya orang yang kayak gitu. Si pelakornya nggak punya urat malu, lebih menjijikkan dari seorang PSK, lebih menjijikkan dari seorang pelacur. Kalau pelacur mah dibayar, kalau dia mah gratisan kumpul kebo lagi. Loh, suaminya nggak bisa nuntut apa-apa sama si pelakor itu. Bodohnya suaminya. Apa? Kok nggak bisa berbuat menuntut itu kenapa? Nggak tahu alasannya itu apa, nggak tahu. Kan si istrinya juga sudah punya anak lah si pelakor itu. Sudah. Anaknya perempuan. Padahal mereka sudah pernah aku ingetin pas waktu sebelum aku pisah sama suamiku kan. Aku ingetin, kalian anaknya ini cewek-cewek loh. Nggak mikir apa hukum karma. Aku bilang gitu, tapi mereka sok suci, sok merasa tersakiti, akulah yang salah, ya kan? Kalau memang aku yang salah, aku akan minta maaf. Kalau memang kalian yang salah, jangan salahin aku. Bukan hanya mulutku aja yang ngomong. Sekarang apa yang aku takutin, Mas? Penjara sudah berlalu. Apa yang aku takutin? Aku kayak gini juga untuk pertahanin harga dirinya aku juga, untuk anakku juga. Hidup lah ya. Jangan pernah nginjak harga diriku, apalagi anakku. Itu yang bikin aku benar-benar marah. Udahlah, stop gangguin kehidupan aku. Ya harusnya begitu, karena zaman nggak memperpanjang lebarkan, nggak mengusik kemana-mana. Harusnya dia itu sudah cukup aja, sudah loh ya. Iya. Harusnya kesalahan sudah cukup segitu ya. Dan anehnya lagi Mas, sebelum aku balik lagi ke Instagram, salah satu temanku bahkan dia yang di belakang ini ngomong Instagramnya bojomu lo di privasi. Nah setelah aku balik ke Instagram lagi, aku balik ke TikTok lagi, mungkin udahlah cukup, rasa trauma aku buang lah, sampai kapan aku menutup diri ya kan. Aku balik lagi, suatu hari Instagramnya dia dibuka privasinya, oke, nggak masalah. Terus ada lagi ceweknya follow Instagram aku. Kan nggak masuk akal Mas di situ. Iya. Yang lebih parah lagi, mereka sudah aku blokir di Instagram, dia ngikutin aku di TikTok. Itu hal yang sepele. Video apa yang aku bikin sama si ceweknya bikin juga dengan gerakan yang sama dan lagu yang sama. Aku gini, ini orang kayak gimana? Apa yang maksudnya mereka itu loh? Oh gini. Jadi ini namanya perang mental. Sampean itu masih dianggap dia jauh lebih unggul dari dia sendiri. Maybe. Makanya dia itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau sampean posisinya sebagus ini gitu loh. Orang yang kayak gitu itu sejahat-jahatnya orang, karena dia akan penasaran jika orang itu, mohon maaf ya, masih hidup atau masih ada. Kalau sudah
biasa dan sebagainya, dia mungkin sudah berhenti. Nah itu jahat banget itu. Dan lebih parah lagi, mereka itu main magic, Mas. Oh gitu ya? Iya. Waduh. Saya padahal sudah hanya menduga aja loh. Main magic, mau nyerang aku nggak bisa, kena gitu ya? anak-anakku. Oh. Itu yang bikin aku emosi. dan Taunya marah. gimana kalau dia main magic? Anak kecil kan nggak bisa dibohongin, Mas. Taunya gimana? Taunya? Soalnya anak kecil yang namanya Reva yo, itu rewel. Fardan Ya, Fardan itu yang masih bayi. Yang Reva itu yang umur 3 tahun ya. Itu rewel. Sedangkan anak kecil rewel di jam yang bukan Tertentu. semestinya dan dikasih apa-apa nggak mau, udah pasti itu bukan Ada hal yang sesuatu. wajar. Ya. Dan lebih parah lagi, Mas, satu rumah itu sakit. Setiap kali mau maghrib itu kakinya kayak lumpuh. Oh iya. Sebelum maghrib itu pas kebetulan sama ibu diajak ke mungkin ustadz ya, disebut aja ustadz. Malah ibuku dimarahin sama ustadznya. Ini kenapa kok dibawanya telat? Ini mereka kena gitu kan. Jadi sebelum ustadz itu ngomong, aku nggak kerja itu 2 atau 3 hari. Terus aku bawa lah ke orang yang pegang aku selama ini kan. Dan hal yang sama terucap 3 atau 2 bulan yang lalu. Dengan fisik yang sama, dengan orang yang sama. Maksud aku apa sih yang bikin kamu ngelakuin seperti ini? Nah, yang tersakiti aku. Yang kalian hianatin itu aku. Kok kalian Gak ada jahat habis-habisnya. itu? Apa yang kalian ituin ke aku? Sedangkan aku hidupin anak 3, Mas. Belum lagi. Oh sebentar, Mbak. Sampean bisa menuntut, tapi bukan berazaskan pernikahan, tapi berazaskan perbuatan penganiayaan dan sebagainya, masih bisa kayaknya. Coba jangan konsultasi. Saya tidak mau. Oh nggak mau. Soalnya ntar pasti ujung-ujungnya anak dibawa, Mas. Aku nggak mau. Tuh kan anaknya sudah kesampean toh, Iya, nggak, maksudnya anak pasti akan dibawa-bawa. dibawa-bawa. Aku nggak mau itu. Biar nanti sampai aku ngomong sama anakku yang bayi, jujur, seorang ibu sangat-sangat nggak pantas untuk mengucapkan besok kalau kamu udah besar bunuh bapakmu. Nggak pantas kan seorang ibu ngomong seperti itu. Tapi itu aku ucapin. Karena saking mangkelnya ya. Kamu sekarang nggak punya ayah, nggak apa-apa deh. Ntar kalau kamu udah besar, kalau kamu udah waktunya, aku akan kasih tahu kamu, disitulah tugasmu untuk bunuh bapakmu. Weh, sampai segitu ya. Saking dendamnya ya. Dendam, Mas, sangat-sangat dendam. Bahkan suatu hari kemarin, tanya temanku belakang ini, sampai lewat depan kosnya dia, andai pun ada, dia nggak tahu lagi. Kabeh tulisan. Oh gitu ya. Tapi ya mohon maaf Pak, mungkin sampean teraniaya banget, nget ya banget. Iya. Cuman saran saya, kalau bisa hilangkan rasa dendam itu. Kalau seandainya gini Mas ya, kalau aku tahu sifat dia ya, kalau seandainya dia nggak diusik, dia pasti diem. Ya tahu. Aku tahu cuman banget gini, dia. nanti yang akan terjadi itu nanti kalau ada apa-apa, ini namanya kalau dalam hukum perencanaan, itu hukumannya berat. Jangan. Ya anggaplah begini, sampean diperlakukan seperti itu, ya udah mungkin ini jalan hidupku agar aku mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Jangan nanti, mungkin kata-kata membunuh itu dialihkan menjadi tunjukkan prestasimu. Sebenarnya, Mas ya, aku udah nggak dendam, aku udah bener-bener lupa. Melupakan, Ya, tapi gimana ya? Tapi dia masih mengusik gitu terus kan ya. Siapa yang bisa melupakan gitu kan? Nah, iya. Secara normalnya itu memang seperti itu Mbak, dan itu asal muasal dari perbuatan dendam dan sebagainya. Tapi nanti yang disalahkan itu nanti akan sampai. Loh, pas waktu
aku mikirnya untuk membunuh dia juga, aku udah gelap mata mas. Apa iya. yang aku takutin? Aku masuk penjara pun sudah. Oke, gitu ya. Pokoknya dia jangan sampai menyakiti orang lain atau menyakitiku lagi gitu kan? Iya, jangan sampai anakku disangkut pautin dalam segala hal yang menyangkut tentang aku. Itu yang bikin aku nggak terima. Terus sampai dia temenku ini ngomong, aku nggak berat sama si ini, aku berat sama Aku bilang sama perempuan, yang aku nggak berat sama temenku, tapi aku berat sama anak-anak mereka. Karena dari kecil, Teman tahu ya. ya saya tahu mereka. Membantu lah ya. Kok bisa ceritanya sama gini? Jangan-jangan suaminya Anda berdua ini berteman? Beda, nggak kenal. Dan nasibnya sama gini ya? kalau suamiku itu Ya ikut rekrutan. Bukan mas. Oh, jadi sampean berdua ini awalnya nggak kenal. Ya. Terus kenalnya di mana? Salah satu temen aku satunya. Jadi aku berpikir begini loh. Merasa Tuhan senasib sepertanggungan ya? Mungkin Tuhan mempertemukan dan aku harus menguatkan dia. Baik. Karena saya pernah ada di posisi dia. Mantap. Loh mas, andai kata ini terjadi sama wanita lain, mungkin dia tidak akan mampu. Bayangin mas Ya, betul. aku malam kerja, pagi sampai sore aku ngomong. Ayo, segitu loh korbanku. Tetap aku yang disalahin. Wanita mana yang akan terima gitu? Iya. Dalam 1 bulan hasil kerjaku di total itu hampir 20 juta. Wih. Nggak ada itunya sama sekali. Aku buat apa? Nggak ada sisanya sama sekali. Nggak ada sisanya sama sekali. Anakku keluar masuk. Rumah sakit. Iya. Bukan hanya 1, 3 langsung sakit semua. Sakit apa, Mbak? Yang bayi muntaber, terus yang perempuan itu penyakit kulit, yang pertama itu sakit radang tenggorokan, terus balik lagi, putar lagi. Anakku yang cewek setelah penyakit kulitnya sembuh, radang paru-paru, balik lagi ke adiknya, radang tenggorokan. Bayangin mas, sekuat-kuatnya perempuan, dia akan menangis, dia akan mengeluh. Betul. Tapi kenapa pas waktu saat aku berjuangnya buat anak-anakku, ada aja omongan. Bahkan salah satu tantenya si suamiku ini sampai marah dia. Meskipun dia pelacur, meskipun dia PSK, dia ada tanggung jawabnya buat anak. Ketimbang kamu munafik, itu tertuju untuk si pelapornya ini. Ketimbang kamu munafik, bilang sama cowokmu ditungguin sama suamiku di rumah. Sampai tantenya ngomong kayak gitu. Belain sampean? Iya. Sampai aku bilang ke tantenya, udah mbak jangan terlalu terlibat dalam urusan mereka itu. Sudah nggak ingat apa-apa lagi. Bukan main magic lagi, bahkan omnya itu dikenain juga itu loh. Sampai aku ngomong sama omnya sama tantenya, jangan lagi ikut dalam permasalahan itu mbak, soalnya mereka nggak mau main cacar, mereka mainnya halus. Aku nggak mau orang di sekitarku kena ibatnya. Walaupun maksudnya baik kan ya. Iya. Tetap aja tantenya dia ngomong orang salah nggak perlu dibela. Apa yang harus dibela dari dia? Dia itu salah gitu. Tapi anehnya mereka itu merasa mereka itu benar. Ceritanya kok lebih parah dari cerita sinetron ya? Iya, inilah realnya. Saya hanya mengetahui hal seperti ini hanya di sinetron loh padahal. Tapi ternyata ada kenyataannya seperti ini kan? Inilah realnya. Anda berdua ini wanita yang tangguh. Harus mas. Karena Allah nggak akan menguji hambanya kalau dia nggak mampu. Ya itu yang bikin aku kuat. Halo ya. Hidup is
Duki pintu masuk. Oh nggih. Nggih. Ketemutan pun nurunan mawon nggih. Nggih. Nggih punya. Dan anehnya Berarti itu ini Mas, ketemunya di mana? Di depan sana apa masuk? Masuk. Dan anehnya orang tua. Sebentar, yang tadi itu siapa? Mertua, mantan mertua? Iya. Mertua itu ada mantan nggak sih? Ada. Ada kan kayak suami kan? Terkecuali sama cucunya nggak ada mantan cucu, mantan kakek atau nenek nggak ada. Oh gitu ya? Iyalah, kalau sama kita ya mantan. Ya seperti itu memang ya. Dan anehnya mertuaku yang perempuan ini selalu bela anaknya. Dan Bela anaknya? Iya. Bela anaknya meskipun keadaan anaknya salah. Sekarang gini Mas, dari aku sama suamiku ini pisah. Aku pas waktu hamil 7 bulan. Sekarang anak umurnya 1,5 bulan. Otomatis kan baru saja kan. Baru saja pisah kan. Tapi si pelakornya ini udah dikenalin dengan orang tua ceweknya. Tapi orang tua ceweknya itu welcome gitu loh. Sebentar. Si pelakor itu sudah dikenalkan sama orang tua mantan suami sampean gitu kan? Tapi orang tuanya welcome dan mantan mertua cewek sama welcome sama si perempuan itu. Iya. Seharusnya kan kalau orang tua yang benar ya kan Mas ya. Pasti anaknya akan dikasih tahu. Salah kamu ini. Kamu salah, sedangkan kamu nggak tanggung jawab sama anak ya kan. Kok kamu sudah malah berbuat seperti ini gitu kan? Apa ngenalin wanita lain ke ibu gitu kan. Terus anehnya si ibunya ini bela si perempuan itu. Lah sedangkan bapaknya ini beratnya ke aku. Oh, yang kami panggil ayah tadi? Iya, beratnya ke ya, aku. Karena dia melihat dari sisi laki-laki. Dan laki-laki kalau melakukan perempuan seperti itu, ke laki-lakinya yang muncul, ini gak pantas gitu. Iya, dia takut karma. Soalnya karmanya anak kecil ini jauh-jauh lebih besar loh daripada karmanya orang dewasa. Iya kan. Terus nggak pernah nanyain keadaan cucunya untuk neneknya. Kalau bapaknya ini masih setiap kali. Oh, berarti Mbak sama mantan mertua ketemunya di terminal sini? Iya. Habis itu pulang lagi? Iya, balik ke sana tadi. Balik lagi? Ketemunya sebentar apa lama? Nggak tahu sih. Kalau sebentar kan tak tunggu kan bisa. Kita pulang pergi kan bisa. Nah, nggak tahu juga. Nggak bisa, nggak bisa diprediksi ya? Iya. Soalnya kalau cari penumpang di sini nggak gampang. Iya. Karena apa? Taksi ini. Cerita Anda berdua luar biasa ya. Pengorbanan seorang ibu buat anak itu sangat-sangat besar. Jadi buat anak-anak yang mungkin terlalu kasar orang tuanya, ya terlalu berani, seharusnya mereka pikir 2 kali ya. Kita jadi ibu, menjadi single mom itu nggak dibilang mudah, dibilang susah, sangat-sangat susah. Kita kaki dibuat kepala buat kaki. Itu ya. Iya. Kalau ada suami mah enak Mas, masih kebantu. Kalau sedangkan kita cari-cari sendiri, hidupin anak sendiri, berjuang sendiri. Makanya aku paling marah kalau anaknya itu berani. Ada anak berani sama orang tua. Kalau berani sama bapak, tergantung bapaknya sih, cara didiknya dia seperti apa, cara berkorbannya bapaknya seperti apa ya kan. Kalau bapaknya stres kayak suami-suami kita mah wajar kalau anak berani sama bapaknya kan. Sedangkan ibu itu udah berjuang mati-matian, belum
lebih bangga jadi diri aku sekarang. Oh, Aku gitu. jauh lebih baik dari kemarin. Aku jauh lebih cantik dari kemarin. Wey. Ya lah Gitu kemarin kan jadi babu mas ya. Sekarang gimana? Gendut, jelek, hitam. Oh gitu ya. Mas permisi. Oh iya. Makasih Terima ya. kasih. Makasih ya, nggak ada yang ketinggalan. Oke guys, ceritanya gitu guys, luar biasa ya guys. Bye bye guys.